Hai, selamat datang di channel Win Cinema. Di video kali ini gue akan merangkum alur cerita film action monster yang berjudul Shin Godzilla. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai di suatu tempat di Teluk Tokyo. Terlihat sebuah kapal yang gak ada orangnya, yang membuat penjaga pantai mau menyelidiki ke dalam kapal hanya untuk menemukan origami aneh dan sebuah dokumen. Tiba-tiba ada ledakan besar terjadi di dekat kapal dari perairan, dan terowongan bawah tanah mulai memboncorkan banyak cairan yang tampaknya seperti darah. Yaguchi adalah wakil kepala sekretaris kabinet Jepang, dan dia udah diberitahu tentang insidennya dengan setiap pejabat besar pemerintah lainnya. Gak ada yang yakin apa penyebabnya, tetapi mereka terkejut melihat rekaman cairan merah yang muncul di lautan. Pemerintah dengan cepat mulai mengevakuasi semua orang ke terowongan, tetapi suara keras bisa terdengar dari bawah. Warga sipil mulai merekam video kejadiannya sambil melihat sesuatu seperti monster besar yang bergerak di lokasi kejadian. Dan Yakuji juga melihat rekaman ini secara online. Dia mencoba memperingatkan Perdana Menteri tentang temuannya, tetapi mereka menganggapnya itu adalah sesuatu yang sangat konyol. Akan tetapi, meeting mereka dengan cepat terganggu karena ada rekaman langsung si monster yang ditangkap sama kru berita, yang mengejutkan semua orang saat mereka menatap si monster. Si monster kemudian mulai bergerak mendekati daratan dan masuk ke dalam kanal, menyebabkan kerusakan luar biasa saat si monster menghancurkan semua kapal dan jembatan di sepanjang jalan. Setelah meninjau rekamannya berulang kali, para ilmuwan tampaknya melihat seperti kaki di monster, dan memperingatkan Perdana Menteri kalau si monster mungkin memiliki kemampuan buat berjalan di darat. Para pemimpin pemerintah nggak percaya ini bisa terjadi, dan menasihati Perdana Menteri untuk menenangkan publik dalam konferensi pers untuk meyakinkan orang-orang kalau mereka aman. Sebelum Perdana Menteri dapat menyelesaikan penyampaiannya, dia dengan cepat diberitahu kalau si monster udah berhasil masuk ke kota. Orang-orang pun lari ketakutan saat jalanan dipenuhi dengan kekacauan, dan si monster mengejar semua orang yang kabur menggunakan tubuh besarnya. Dia bergerak lebih dekat ke pusat populasi, dan tampaknya banyak darah yang jatuh dari insang si monster. Kemungkinan besar karena ketidakmampuannya bernapas tanpa air. Pemerintah mulai membuat rencana untuk menahan si monster dan memperingatkan orang-orang tentang kemungkinan bahayanya. Tetapi si monster terus menghancurkan kota kemanapun dia pergi. Tubuhnya yang besar menghancurkan bangunan setiap kali dia bergerak dan menyebabkan kerusakan luar biasa sambil meninggalkan jejak puing-puing. Meskipun si monster bergerak sangat lambat untuk ukurannya dan tampaknya sambil merangkak, kepadatan Tokyo memungkinkannya untuk melakukan kerusakan besar dalam waktu yang sangat singkat. Maka dari itu, pemerintah mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan militer. Tetapi diingatkan kalau mereka harus mengevakuasi orang keluar dari daerahnya terlebih dahulu untuk menyelamatkan para nyawa. Perintah evakuasi pun diberikan. Tetapi untuk membubarkan seluruh kota Tokyo menggunakan transportasi dalam kerangka waktu yang mereka miliki adalah hampir gak mungkin. Orang-orang disuruh meninggalkan mobil mereka dan mengikuti instruksi polisi untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi di kota. Si monster terus membuat kekacauan di kota saat dia mentaling banyak mobil sambil merangkak di persimpangan utama. Si monster memanjat ke atas gedung dan menjatuhkannya dengan mudah dengan tubuhnya yang besar, membunuh siapapun di dalam yang gak mengungsi tepat waktu. Melihat kerusakan yang disebabkan si monster, Gubernur Tokyo meminta bantuan kekuatan pertahanan diri dengan tujuan menghentikan si monster. Namun hukum menggunakan kekuatan militer cuma diizinkan kalau ada serangan dari negara lain, yang berarti Perdana Menteri harus membuat pengecualian untuk mengerahkan tentara. Di bawah situasi yang unik ini, pemimpin Jepang setuju untuk menggunakan militer dengan mengirimkan helikopter buat melenyapkan si monster dan pasukan darat yang bertugas mengevakuasi areanya. Monster raksasa itu terus bergerak melintasi kota, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Tapi tiba-tiba berhenti dan jatuh, yang kemungkinan besar karena nggak bisa bernafas menggunakan insangnya. Para pemimpin bingung mengapa ini terjadi, tetapi memperhatikan kalau si monster bertingkah aneh saat berdiri menggunakan kaki raksasanya. Si monster mulai mengubah warna luar merahnya menjadi lebih merah, dan lengannya tumbuh keluar dari siripnya. Dia tumbuh dengan cepat dan berukuran 2 kali lipat sebelum mengaum dengan marah. Si monster terus bergerak menuju kota metropolitan dan menjulang di atas sebagian besar bangunan sekarang, sekaligus sudah berkembang ke tahap selanjutnya.
Gerakannya lebih cepat dan lebih efisien karena si monster sekarang bisa berdiri, mementalkan kereta api dan kendaraan ke sekeliling dengan ekornya yang seperti nggak ada apa-apanya. Helikopter pun tiba di daerah itu dan terbang lebih dekat ke arah si monster. Tetapi pilot perhatikan kalau target mereka terlihat berbeda dari laporan. Mereka pun bermanuver ke posisinya dan bersiap menunggu perintah untuk menembak. Setelah menerima laporan kalau evakuasinya selesai, Perdana Menteri pun memerintahkan untuk tembak. Tetapi para prajurit dengan cepat menyadari kalau masih ada orang di daratan. Pemimpin pun memerintahkan helikopter untuk mundur sementara. Gak mau mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mencemarkan nama baik militernya. Si monster menyadari para prajurit mundur dan mengambil kesempatan untuk kabur ke arah lautan untuk kembali ke Teluk Tokyo. Pejabat pemerintah memeriksa kerusakan setelah si monster mundur. Dan Yakuji merasa kalau mereka udah mengecewakan orang-orang karena mereka harusnya bisa bereaksi lebih efisien. Militer mencari si monster di perairan, tetapi gagal menemukan keberadaannya. Jenderal menyarankan kalau satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat ini adalah bersiap untuk kemunculan berikutnya. Jadi militer bersiap untuk menggunakan kombinasi tank, artileri, dan serangan udara untuk melumpuhkan si monster ketika mereka menghadapinya di lain waktu nanti. Yakuji juga diberi perintah untuk membentuk gugus tugas buat mengembangkan tindakan efektif buat membalas si monster. Ahli biologi berspekulasi kalau si monster memiliki tahapan berbeda yang dapat diubahnya. Dan anggota lainnya memikirkan di mana si monster dapat mengumpulkan energi untuk bahan bakar tubuhnya yang masif. Satu-satunya jawaban logis tampaknya adalah kalau dia entah bagaimana secara biologis dapat menjalani nuklirnya sendiri. Setelah menganalisa data monsternya, tim dapat mengkonfirmasi teori ini, yang ternyata si monster menghasilkan radiasi kemanapun dia pergi. Tetapi ini juga berarti para warga berada di bahaya keracunan radiasi. Kemudian, Yakuji dihubungi sama seorang wanita bernama Kayoko, yang mewakili Presiden Amerika. Dia mau pemerintah Jepang untuk menemukan seorang profesor bernama Goromaki, yang meramalkan kemunculan si monster. Rupanya, dia diusir dari Jepang karena memberontak sama pemerintah karena kebenciannya yang kuat sama kekuatan nuklir. Dan dia adalah pemilik kapal yang menghilang di awal film. Setelah menyerahkan dokumen profesor yang ditemukan di kapal, Kayoko juga memberikan Yakuji beberapa penelitian penting yang udah dilakukan profesor, di mana dia menamai si monster bernama Godzilla, yang berarti inkarnasi dari dewa. Laporan Kayoko menunjukkan kalau manusia membuang banyak bahan radioaktif ke laut, di mana makhluk di bawah air hidup berdampingan dengan radiasi, yang akhirnya menyebabkannya bermutasi. Dia juga mengungkapkan diagram besar yang ditinggalkan sama Profesor Maki, tetapi nggak ada yang bisa untuk memahami isinya. Yakuji memberitahu tim untuk segera menganalisanya karena mungkin menyimpan rahasia untuk mengalahkan Godzilla. Setelah menganalisa radiasi yang dihasilkan Godzilla, tim terkejut menemukan isotop baru yang gak ada di dalam tabel periodik, menunjukkan kalau tubuhnya mungkin mengandung elemen yang gak diketahui. Mereka juga menemukan kalau Godzilla memiliki 8 kali informasi genetik dibandingkan dengan manusia, sekaligus mampu bermutasi sendiri dan menjadikannya monster paling berevolusi di planet. Tim berspekulasi kalau darah Godzilla berfungsi seperti pendingin untuk radiasinya. Itulah sebabnya Godzilla berlari kembali ke laut setelah berubah untuk menenangkan diri tubuhnya. Secara teori, mereka dapat memaksa Godzilla untuk menggunakan energi nuklirnya, lalu menyuntikkannya dengan koagulator, membekukan Godzilla dengan sistem pendinginnya sendiri. Sebelum rencana mereka dapat dipraktekkan, tim menerima berita kalau Godzilla muncul kembali, tapi kali ini dia terlihat lebih besar. Godzilla juga udah mengubah kulitnya menjadi seperti besi, dan mengubah ekornya menjadi senjata raksasa yang menjulang di atas tubuhnya sendiri. Godzilla bergerak ke daratan dan menghancurkan segalanya yang ada di jalurnya, sementara semua orang kabur darinya. Dia bergerak ke area perumahan dan menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada yang sebelumnya. Godzilla bahkan sekarang menjulang di atas gedung-gedung tertinggi dan menghancurkan rumah-rumah dengan mudah dengan setiap langkah yang dia ambil. Godzilla terus bergerak maju, dan orang-orang menyadari kalau Godzilla lagi menuju ke Tokyo sekali lagi. Pemerintah memutuskan kalau mereka harus segera bertindak sebelum Godzilla dapat mencapai ibu kota atau menghancurkan tempat pabrik nuklir yang akan menyebabkan lebih banyak kerusakan.
Karena rencana Yakuji masih belum selesai, Perdana Menteri nggak punya pilihan selain mengirim kekuatan penuh militer Jepang ke Godzilla. Tentara mulai mempersiapkan kedatangan Godzilla dan tank-tank berbaris sesuai dengan rencana. Helikopter dikirim menuju Godzilla sebagai gelombang serangan pertama, dan mereka mulai menembak menggunakan Gatling gun, mendaratkan banyak peluru-peluru ke wajah Godzilla. Serangannya nggak efektif dan mereka beralih ke amunisi yang lebih berat. Tetapi Godzilla tetap nggak terpengaruh sama serangannya. Jadinya Perdana Menteri memberikan izin untuk menggunakan semua senjata militer. Dan semua pasukan mulai menembak banyak rudal ke wajah Godzilla, menyebabkan ledakan yang tak terhitung jumlahnya mengenai kepalanya. Orang-orang terkejut melihat Godzilla keluar dari asap dan tetap nggak terluka bahkan setelah serangan bertubi-tubi sama angkatan udara. Jadi militer memulai rencana B dan memerintahkan semua tank untuk menembak kaki Godzilla yang terus-menerus menyebabkan ledakan. Artileri juga menembak dan mendaratkan tembakannya di wajah Godzilla, tapi dia terus maju tanpa tanda-tanda kerusakan. Akhirnya, rentetan serangan-serangan mampu memperlambat Godzilla saat dia semakin dekat ke jembatan. Militer mengirimkan senjata paling mematikan mereka ke Godzilla, dan pesawat mulai menjatuhkan bom ke arahnya yang menghasilkan ledakan besar. Mereka terus menjatuhkan bom yang meledak dengan hebat, dan akhirnya Godzilla mulai mengubah jalurnya. Namun, serangan mereka cuma membuat Godzilla marah, dan dia melemparkan jembatan ke arah tank, menyebabkan mereka berusaha mati-matian buat kabur. Jembatannya menghancurkan banyak kendaraan dan menggulingkan pos komando di waktu yang sama. Godzilla muncul dari debu tanpa cedera dan terus maju menuju ke Tokyo saat militer melihat dia dengan putus asa setelah menghabiskan semua amunisi mereka. Mereka sekarang gak punya pilihan selain meminta Amerika Serikat untuk membantu mereka menghancurkan Godzilla. Jadinya Amerika meluncurkan 3 pembom siluman mereka menuju Tokyo. Tetapi Jepang segera menyadari kalau jangkauan ledakannya akan menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada Godzilla-nya sendiri. Jadinya pemerintah dengan cepat memerintahkan militer untuk mengarahkan orang-orang di daratan untuk menghindari ledakan yang akan terjadi. Pejabat pemerintah juga harus menjauh dari daerah itu karena mereka nggak tahu apakah Amerika akan berhasil menghentikan Godzilla. Sementara itu, terlihat Godzilla berdiri di tengah kota, sementara tubuhnya bersinar merah dari radiasi di dalamnya. Pembom siluman menjatuhkan banyak bom ke Godzilla dan berhasil menembus kulitnya dan meledak, menyebabkan darahnya pada bertebangan kemana-mana saat dia menjerit kesakitan. Godzilla kemudian mulai berevolusi lagi, mengubah cahaya merah di dalam tubuhnya menjadi terang ungu, dan membuka mulutnya saat cahaya terus bersinar lebih terang. Dia mulai mengeluarkan asap hitam dari mulutnya yang berubah menjadi api yang menelan seluruh kota dengan cepat, menghancurkan segalanya yang ada di areanya. Apinya kemudian berubah menjadi sinar laser yang Godzilla tembakan ke atas langit, menghancurkan salah satu pesawat yang ada di sana. Amerika mulai melemparkan lebih banyak bom ke Godzilla, tetapi Godzilla menutup mulutnya dan menembakkan banyak sinar dari punggungnya yang menghancurkan bom dan pengebom di waktu yang sama. Godzilla kemudian blast tembakannya ke arah kota dan memotong segalanya yang ada di jalurnya, termasuk helikopter yang ada si Perdana Menteri. Lasernya menghancurkan banyak bangunan, dan kota pun menjadi kobaran api. Setelah menghabiskan semua energinya, Godzilla shutdown tubuhnya dan masuk ke hibernasi sambil dia berdiri di reruntuhan kota. Terlihat Yakuji selamat dari serangan itu, tetapi ketika dia kembali ke markas baru, dia menyadari kalau pemerintah Jepang dalam kekacauan setelah kehilangan Perdana Menteri dan banyak pejabat. Dia nggak mau menyerah, karena dia masih percaya kalau ada peluang untuk menghentikan Godzilla yang lagi dalam mode hibernasi. Seorang Perdana Menteri baru pun dengan cepat ditunjuk sama badan pemerintahan, tetapi nggak ada yang mau mengambil peran kepemimpinan di tengah bencana ini. Untungnya, sebagian besar tim Yakuji selamat dari serangan di Tokyo, dan dia memohon untuk semua orang buat mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Jepang dari kehancuran lebih lanjut. Tim mulai mengumpulkan berbagai koagulan dari berbagai perusahaan dan mengambil sampel DNA dari Godzilla di kota. Pemerintah Amerika juga turut berkolaborasi dengan tim, dan mereka menemukan dari sampel darah Godzilla yang dapat direproduksi dan menyebar di seluruh planet. Para ilmuwan Amerika mendengar ini dan segera melaporkan kembali ke pemerintah mereka.
membuat keputusan akhir untuk menggunakan bom nuklir thermal buat menghancurkan Godzilla. Mereka juga memperkirakan ada kemungkinan kalau Godzilla akan mengancam Amerika Utara jika dibiarkan hidup. Jadinya PBB menyetujui tindakan ekstrimnya. Yakuji percaya kalau masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan Tokyo dengan rencana mereka untuk membekukan Godzilla saat PBB harus memberi waktu ke kota untuk mengevakuasi orang-orang. Tim mulai bekerja dengan cepat karena mereka membutuhkan sejumlah besar petugas penyubatan dan mekanisme yang tepat untuk mengirimkan bahan kimianya. Tetapi teka-teki mereka yang paling menyusahkan terletak pada pemahaman diagram yang dibuat sama Profesor Maki yang ditinggal. Setelah menatap origami yang ditinggalkan sama si profesor, mereka akhirnya menyadari kalau diagramnya adalah 3 dimensi dan memerlukan perlipatan untuk memahaminya. Terungkap kalau Godzilla nggak pernah membutuhkan limbah nuklir sebagai bahan bakar, melainkan mengkonsumsi air dan oksigen untuk membuat isotop yang memberikan kekuatannya. Godzilla adalah ancaman terbesar bagi umat manusia, tetapi juga mengandung mekanisme untuk keselamatan manusia, karena dia dapat mengubah air menjadi energi murni. Ini juga berarti koagulan mungkin gak bekerja pada Godzilla, dan mereka memerlukan pemahaman tentang struktur molekul Godzilla untuk menyesuaikan solusi mereka. Setelah bekerja sama dengan negara lain dengan menggabungkan komputer kuantum mereka, tim mampu untuk menguraikan elemen unik Godzilla dan membuat perubahan yang diperlukan untuk rencana mereka. Kayoko juga udah memutuskan untuk membantu dengan secara pribadi berada di tim Yakuji dan menyediakan timnya banyak drone dan senjata dari Amerika Serikat. Sehari sebelum serangan nuklir, pemerintah Jepang berencana untuk menangkap Godzilla dan menyelamatkan negara mereka. Dimulai dengan mereka mengirim kereta yang dipersenjatai dengan bahan peledak ke arah Godzilla, dan mereka meledak saat mengenainya, membangunkan Godzilla dari hibernasinya. Banyak drone dikirim ke Godzilla dan mereka mulai menjatuhkan bom ke dia satu persatu, memaksanya untuk mengeluarkan energinya dengan menembakkan lasernya ke arah bomnya. Serangan itu menghancurkan bangunan di dekatnya dan drone yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi akhirnya memaksa Godzilla hampir menghabiskan energi nuklirnya. Jadi Godzilla mengarahkan sinar laser ke ekor dan mulutnya dan terus menghancurkan dengan menyebabkan kerusakan besar di daerahnya. Serangan itu akhirnya kehilangan potensinya dengan sangat cepat juga, dan lasernya perlahan berubah menjadi api. Mereka pindah ke bagian rencana selanjutnya dengan meledakkan bangunan di sekitar Godzilla, menyebabkan bangunannya jatuh di atasnya. Jatuhnya Godzilla membuat suhu internalnya mulai menurun drastis saat dia mulai kehabisan energi. Dan gak lama setelah itu Godzilla pun pingsan setelah lebih banyak bangunan jatuh di atasnya, memberikan tim kesempatan yang dibutuhkan untuk mengirim tentara buat melakukan pembekuan darahnya. Pasukan truk mengelilingi Godzilla dan mulai menyuntikkan koagulan ke dalam mulut. Tetapi setelah cuma menggunakan sekitar 20% dari jumlah yang dibutuhkan, Godzilla pun mulai sadar lagi. Godzilla membuka mulutnya dan menembakkan sinar laser ke arah truk, membunuh semua orang saat terjadi ledakan di areanya. Godzilla mau coba kabur, tetapi lebih banyak kereta dikirim untuk menabrak Godzilla, menyebabkan banyak ledakan yang menjatuhkan Godzilla ke tanah sekali lagi. Datang lebih banyak truk untuk mengepung Godzilla dan mulai menyuntikkan koagulan lagi. Tapi kali ini mereka mampu menyelesaikan seluruh dosisnya. Namun, Godzilla bangun sekali lagi dan merobek kendaraannya sambil berdiri. Tapi tiba-tiba dia mulai bersinar ungu saat dirinya mencoba menjauh dari areanya. Godzilla mengaum untuk terakhir kalinya dan seluruh tubuhnya pun mulai membeku. Menjadi berhenti total karena suhu intinya udah turun mendekati minus 200 derajat. Terlihat orang-orang tercengang dengan pencapaian mereka saat semua orang menjadi terdiam. Ilmuwan juga menemukan kalau isotop Godzilla cuma memiliki waktu paruh 20 hari, yang artinya warga bisa kembali ke rumah lebih cepat. Para anggota pemerintah sementara juga udah mengundurkan diri bersama dengan Perdana Menteri, memberi kesempatan ke generasi muda untuk mengambil alih dan memimpin Jepang di masa depan. Yakuji sendiri udah memutuskan untuk membagikan semua data dengan para negara, karena dia percaya kalau pengetahuan itu dapat bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Namun yang gak disadari orang-orang adalah Godzilla sempat mau berevolusi sebelum dibekukan.
Film diakhiri dengan terlihat Godzilla yang mau berubah menjadi Godzilla ukuran manusia saat dia menyadari kekuatan umat manusia dan bisa memenangkan pertempurannya. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.